Halo semuanya, kembali lagi di Paranormal Experience. Kali ini gue akan berkolaborasi sama teman SMA gue, Mr. Popo, yang sekarang punya podcast kisah horor nyata bernama Do You See What I See. Ada di Spotify dan di platform di YouTube manapun, di YouTube juga ada. Di sana kisah horornya nyata semua, diceritakan oleh narasumbernya, dan kolaborasi kita hari ini adalah Mister membawakan 2 orang untuk bercerita tentang pengalaman horornya di YouTube gue. Siapa aja hari ini? Beliau adalah pencerita-pencerita kita. Kenalan aku. Firman saya. Firman dari Bandung kebetulan. Dua-duanya dari Bandung. Dua-duanya dari Bandung. Aku Sofi dari Bandung juga. Dari Bandung juga, oke. Tadi katanya sambil kita nunggu, kalian ketakutan karena melihat hantu berbaju merah di sini. Betul. Anak merah. Kayak gimana itu hantu di rumah gue? Gak tahu sih, aku nggak lihat ya. Soalnya Yang tadi lihat, bukan lihat sih, ngerasain Kayak gimana emosi. ngerasain tuh gimana? Sedih. katanya sebelumnya tadi ada di belakang Bang Radit. Kata siapa? Kata si Ara tadi. Oh, si Roy. Si Roy tadi. Sialan, Roy diem-diem aja lagi, kurang ajar. Emang dia orangnya diem-diem. Tadi pas Dia orangnya dia diam-diam. pamitan sama Bang Radit. Bukannya ngomong lagi. Sebelah gue dari tadi, bukannya bilang. Iya, terus di Begitu selesai baru dia bilang, tadi ada. pas selesai Tadi tadi dia pas tuh dia- ngomongin di dalam gua gini. Ternyata kata dia menurut informasi dia ngikut deh keluar. Oh, dia ngikut. Berarti udah nggak ada ya? Berarti kita bisa omongin nih. Itu yang merah. Iya, ada. Si setan merah yang kalau kata Om Hao tuh giginya panjang keluar-keluar. Kalau diomongin pernah kebalik dia dari atas turun ke bawah. Gimana ya? Kalau misalnya kejepit. Tangan kejepit. Tuh. Kejepit kelingking. Kelingkingnya kejepit tuh. Oke, baiklah. Silakan siapa yang mau bercerita lebih dulu. Coba duluan. Tapi matanya merah loh. Iya, dari pagi. Menahan sesuatu. Menahan sesuatu. Apa yang ditahan? Si merah. Mata merah. Mata merah aja. Mata merah. Ngantuk aja. Ngantuk aja. Kayaknya. Sempet tidur tadi di ruang tunggu. Nggak bisa, kayaknya dia minta tolong terus dari tadi. Tolong apa? Tolong deh katanya. Ya biarin tetap ini biar tetap fokus aja, ngeri juga kan. Tapi tadi aku udah mau nangis. Kenapa, ada apa di sini? Sakit aja, sedih gitu kan. Hah, kok sedih? Nggak tahu, si merah ngasih energinya, energi sedih. Oh. Nggak enak gitu, kayak apa ya, kayak sakit, Drama panas. Ya sering nonton drama kayaknya dia. Iya, mungkin Anissa kan sering nonton Iya, jangan-jangan K-drama ikut nonton. ya. Jangan-jangan. Lagi mengikuti. Pahit. Ya udah, gimana Mas Firman? Apa yang mau diceritakan? Ini tuh kisahnya, aku tuh punya teman. Dia kebetulan dia tuh orang Jeddah, Arab Saudi sana. Orang asli sana. Orang asli sana, namanya tuh Mudrik. Mudrik. Dia tuh menceritakan kisah temennya di sana yang seorang jurnalis. Jadi ini cerita dari temannya temen. Iya, kemarin sih jadi sebelumnya kan ngobrol-ngobrol biasa gini. Oke. Ngobrol-ngobrol, ada podcast nih, mau cerita nggak? Lu punya cerita nggak? Ke si Mudrik. Ke si Mudrik. Oke. Sekarang sih udah lancar lah, bahasa Indonesianya udah mendingan gitu. Dia tinggal di mana sih Dia Mudrik? di Bandung sekarang, cuma nggak bisa. Oh, Tadinya mau diajak. Dia tadinya mau Mudrik yang mau diajak. Betul. Cuman dia lagi sibuk main bola ya. Itu Modric. Luka Mudrik. Oke, terus. Dia kerja apa sih Mudrik di Si Bandung? Mudrik dia di restoran di Bandung, restoran Timur Tengah gitu. Oh iya, seru banget. Mudrik. Terus Dia ngisahin kisahnya di Jeddah itu, dia temannya itu jurnalis. Temannya itu jurnalis, dia dikasih bukan jurnalis horor sebetulnya. Jadi dia itu jurnalis wisata, jurnalis untuk riset wisata, pariwisata. Dia tuh jadi pada saat itu pergi ke satu desa. ya. Desanya itu namanya tuh Desa Suemta, tapi nggak tahu ya ejaannya gimana. Yang dia menjelaskan namanya desanya itu adalah Suemta. Jadi desa itu tuh udah kosong, Bang. Desa itu udah kosong, nggak ada apa-apa, dan dulunya tuh desa itu bekas pengungsian warga Yaman, warga Turki, dan warga Syria di daerah tersebut. Jadi ada jalur kereta api, jadi warga tuh bikin bikin tempat tinggal lah di daerah sana. Jadi dia selesai selesai foto-foto di sana ngelilingi desa tersebut yang udah kosong sendirian itu, dia pulang lah. Kemudian dia tuh mampir di suatu rest area, mungkin kalau di Indonesia ya, rest area, dia tuh ketemu sama bapak-bapak.
bapak-bapak yang udah tua menurut dia, kumisnya ini apa? Tebel, kumisnya tebel. Terus pakai jubah Arab gitu, bawahnya agak kotor kayak habis jalan dari mana gitu. Ini di rest area. Di rest area itu dia ketemu sama bapak-bapak itu. Kemudian bapak-bapak itu tuh bilang, kalau dalam bahasa Indonesia begini bilang gitu, masnya asli mana? Saya nggak pernah lihat. Lalu dijelaskanlah sama si jurnalis ini, saya jurnalis, kebetulan saya habis riset data atau apa, ngambil data lah di desa ini. Oh begitu, pantas jarang lihat. Emang asli mana? Dijelaskan bahwa saya dari Riyadh gitu. Oh dari Riyadh. Mas boleh nggak, kata si bapak itu tuh yang berkumis, saya nitip sesuatu nih untuk keluarga saya yang ada di Riyadh, Oh paket apa, kata si jurnalisnya itu. Paket untuk keluarga saya, sebuah buku katanya gitu, sebuah buku yang nggak berbahaya lah katanya, dibilangnya begitu. Karena saya udah terlalu tua untuk pergi ke ibu kota, dibilangnya begitu. Akhirnya karena kasihan mengiyakan lah. Oke lah, boleh saya bantu, dia bilang begitu kan. Oke kalau begitu, kamu ikut saya ambil bukunya di rumah. Memang bukunya di mana? Dia bilang. Bukunya di desa Suemta itu. Loh bukannya desa itu kosong katanya. Enggak, saya tinggal di situ, dia bilang. Balik lagi lah dari rest area tuh dia ke Suemta itu. Diajak masuk ke satu rumah. Ada satu ruangan yang isinya tuh kayak perpustakaan, buku semua gitu. Dikasih lah buku itu, dibungkusin. Ini tolong kasihin ke bapak ini misalnya di Jeddah sana, dan pengirimnya dari saya. Ditulis juga namanya di situ. Oke nanti saya sampaikan, dibilangnya begitu. Kemudian pulang lah. Dia kembali, selesai lah intinya di situ, pulang. Dia kembali lagi ke Jeddah, bukan di Riyadh, rumah dia di Jeddah, tapi ke Riyadh butuh waktu gitu. Dia balik lagi ke Jeddah. Kemudian dia belum sempat ngasih tuh, bukunya karena dia harus nulis dulu gitu tentang resumnya dia lah gitu di desa tersebut. Nah, udah gitu sekitar 4 apa ya? Jadi selama buku itu di situ tuh, selama paket titipan itu di sana, keluarganya itu banyak diganggu. Terjadi keanehan lah intinya di rumah dia tuh. Mulai dari anaknya, tiba-tiba itu diceritakan si pipinya itu tiba-tiba biru kayak ada yang nampar. Si anak kecilnya itu, si anaknya dia. Terus istrinya juga seperti ada yang ngedorong dan nendang, hampir jatuh dari tangga. Akhirnya dia juga udah mulai merasa aneh, ya udahlah. Ini kan amanah gitu kan. Dia balikin dia tuh akhirnya nyari si alamat buku ini sampai ke di Riyadh itu, di ibu kotanya itu, nyari ketemu, ada alamatnya. Diketok mungkinnya si pintu rumahnya itu, datanglah bapak-bapak. Cari siapa? Mungkin kata si bapak-bapak yang pemilik rumah tersebut, saya ada titipan paket dari desa Suemta untuk Bapak dia menjelasin, saya lupa, untuk Bapak X misalnya, dari Bapak Y yang di desa Suemta itu. Terus si pemilik rumahnya itu malah bilang begini, saya nggak tahu harus percaya sama kamu atau enggak, tapi yang jelas kamu harus percaya sama saya, bilangnya begitu. Loh kenapa? Dia bilang, betul ini adalah alamat Bapak ini. Betul juga Bapak yang pengirim ini adalah saya juga kenal. Tapi dia bilang demi Allah katanya bahwasannya kedua orang ini dua-duanya sudah meninggal 30 tahun lalu. Jadi si pengirim udah meninggal, yang dikirim juga yang udah dikirim meninggal. juga udah meninggal. Jadi untuk apa Anda merepotkan orang kalau dua-duanya udah meninggal? Itu. Kenapa? Kenapa ngerepotin orang banget, yang baca kagak ada? Ya itu, nggak tahu tuh. Terus udah apa yang terjadi? Terus akhirnya si pemilik rumah itu bilang, ini kan bukan hak saya nggak mau terima paket ini. Bingung dia kan, akhirnya dibawalah pulang. Dibawa pulang ke rumahnya lagi.
dibawa pulang ke rumahnya lagi, terus udah aja. Tapi selama itu memang gangguan itu terus berlanjut sampai akhirnya dia itu membawa si paket tersebut ke ustadz lah, kalau di kita itu ke ustadz, bahwasannya buku ini apa, paket ini apa sih gitu. Ke gurunya dia dikasihin gitu, udah dikasihin. Untuk pertama kalinya paket itu dibuka, paket tersebut dibuka, bungkusnya ternyata isinya itu adalah sebuah buku yang sampulnya itu mungkin dari kulit hewan zaman dulu. Dan bacaannya itu si ustadznya itu juga bilang bahwasannya nggak semua orang Arab juga bisa baca tulisan ini, jadi bahasa kuno begitu. Arab lama lah. Arab gitu ya. lama, nggak semua orang bisa baca. Setelah dibaca-baca dikit, akhirnya si buku itu ditutup lagi sama ustadznya itu, dibalikin kayak sambil dilempar gitu. Kembalikan ke yang ngirim. Sumpah ngerepotin banget bener-bener nih hantu nih. Iya. Kenapa nggak pakai gosen sih, Her? Dia belum sama. Ada bosan. Balikin ke pengirim atau enggak ke penerimanya. Ya. Karena kalau balikin ke pengirim tuh jauh ya, akhirnya dibalik lagi lah ke yang penerimanya itu. Ini mas, saya balikin lah misalnya gitu. Mohon diterima, tapi diterima karena buku ini membawa pengaruh yang kurang baik untuk keluarga kita gitu. Makin nggak mau lah si yang penerimanya itu, udah makin nggak mau, ya udahlah dibawa pulang akhirnya. Bawa pulang lagi tuh. Kenapa nggak bilang, nih semenjak punya buku saya beruntung sekali. Bohong jimat. Iya. Jadi dibawa pulang si buku itu. Lalu? Setelah dibawa pulang, kan dia siang tuh nyampe tuh. Tiba-tiba dia tuh kebangun gitu tengah malam. Kebangun tengah malam, nanyain lihat rumah tuh lampu semua mati. Terus istrinya nggak ada. Istrinya tuh nggak ada, ditelepon istrinya. Kamu di mana? Saya di rumah ibu, maksudnya di mertuanya dia. Loh, sejak kapan kamu di sana? Dia bilang. Saya sudah seminggu mas di sini, kan mas yang nganterin. Jadi dia tuh nggak nyadar kejadian-kejadian selama seminggu itu tuh nggak tahu sama sekali, heran banget gitu. Tapi itu tetap dia yang nganter. Tapi itu tetap dia, bukunya masih di dia. Akhirnya hasil dari riset dia di desa tersebut akhirnya semacam diapresiasi oleh pemerintah setempat. Akhirnya tulisannya karena bagus kan, dia tuh dibuka lagi desa tersebut jadi semacam desa wisata. Semacam desa wisata seperti itu. Akhirnya dia tuh diundang lah. Karena tulisan dia, desa itu kembali dibuka lah gitu. Jadi pas dia balik lagi ke desa tersebut dengan sambil niatan, ya udahlah sekalian gue balikin aja bukunya kan gitu. Sekalian ke sana karena jauh gitu. Berarti ini durasinya udah agak lama dong ya? Sampai harus diapresiasi dulu, dibuka lagi. Iya, kayaknya sih lama. Tapi kejadian ini 2 tahun lalu kurang lebih. 2 tahun lalu. Jadi baliklah ke desa tersebut. Jadi selesai acara, dia tuh jadi di desa itu tuh sekarang udah banyak berubah. Jadi udah rapi sekali, dan di depan rumahnya itu sudah ada nama pemilik rumah sebelumnya, namanya siapa gitu, udah rapi desa tersebut sekarang. Dia tuh nyari yang ngasih buku itu, nggak ketemu tapi rumahnya ada. Dan di depan rumahnya itu memang ada nama pemilik rumah sebelumnya beserta fotonya. Beserta fotonya. Jadi pas dilihat, wah benar dong, ini berarti rumahnya dia yang dulu, tapi orangnya nggak ada dan udah meninggal. Dan tulisannya itu tuh jadi beserta profesinya dia dulu. Jadi si bapak yang ngirim buku ini dulunya itu adalah yang nitip maksudnya? Yang nitipin buku ini adalah dulunya itu semacam penyihir lah, dukun. Oh, di Arab ada dukun? Iya, ada dukun. Oh, bisa gitu ya? Semacam penyihir gitu. Penyihir. Dan buku itu adalah buku yang namanya itu Kitab Syams Ma'arif. Apaan tuh? Syams Ma'arif tuh nama bukunya itu menurut ustadznya dia tuh. Yaitu? Buku itu tuh semacam kiblatnya sihir seluruh dunia lah, ke situ semua menurut penjelasan si ustadz tersebut. Dan buku itu tuh cuma ada 3. 1 dimuseumkan,
entah di Libanon, entah di apa, dijelasinnya di Libanon ya. Dan 2 lagi entah kemana. Yang satu dia pegang. Yang satu dia pegang dan setelah Dibalikin lihat lihat rumah tersebut, karena lihat penyihir gitu ya udah masuk lemparin ke dalam. Dilempar aja gitu. Dilempar aja, karena dia juga makin stres, rupanya dia penyihir kan gitu. Fotokopi dulu. Dilemparin. Iya, nggak difotokopi dulu tuh. Dilemparin. Terus udah selesai acara dia pulang. Dia pulang ke rumah. Terus ya beberapa bulan kemudian akhirnya dia tuh dapat lagi penghargaan lagi, tapi dari medianya dia, dari newspapernya dia sebagai karyawan terbaik lah karena udah begini dapat hadiah laptop apa di sebuah kotak itu isinya tuh ada laptop, handphone sama snack itu. Dan tau nggak ternyata di paling bawah itu nyelip buku itu balik lagi. Buku itu balik lagi ke si orang ini. Lalu? Ya akhirnya bingung gimana. Buku itu akhirnya dimusnahkan. Dibakar aja akhirnya. Dan akhirnya hangus? Akhirnya hangus. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang. Dan dia tuh cuma dimimpikan sekali sama si penitip ini. Bahwasannya cuma bilang kenapa amanah ini tidak disampaikan. Oh marah dia? Ya nggak tahu marah gimananya. Cuma kan itu yang terima udah mati kali 30 tahun yang lalu, kenapa nggak disampaikan? Orangnya kagak ada menurut lu. Mending kalau alamatnya salah. Ini orangnya udah kagak ada. Terus? Ya udah sampai sekarang sih menurut Mudrik ini alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Oke. Jadi ini temannya si Mudrik ya? Temannya si Mudrik. Masih tinggal di Jeddah? Masih tinggal di sana. Oke, cuma ini pengalaman dia yang... Cuma dia pengalaman dia. Cukup inilah ya, cukup membekas. Cukup membekas. Serem sih, jadi istrinya juga semacam gangguan pas buku itu di rumah tuh kayak tangannya dipelintir gitu. Tapi hanya sebentar bisa lurus lagi. Eksorsisme. Nggak tahu. Kenapa ya? Padahal buku sihir ya. Maksudnya mungkin ada yang jagain gitu kali Nggak tahu tuh gimananya. Oke, terus ya Mbak siapa tadi? Sofi. Mbak Sofi punya cerita apa? Kalau aku Sorry, ini by the way tadi di podcast ya berarti ya? Ada di podcast. Udah tayang? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Mbak Sofi. Kalau aku ceritanya ini yang ngalamin temenku. Oke. Jadi aku namain dia Bunga. Semua bunga aja ya? Bunga. Dari tadi udah bunga. Iya, bunga. Sebut dia Manda. Nah, Angel aja. Angel. Oke, Angel. Malaikat. banget. Kekinian banget. Angel banget ya. Jadi si Angel ini tuh keluarganya punya usaha importir elektronik gitu. Oke, ini teman di mana nih? Teman kampus kah? Tetangga kah? Sepermainan lah ya dibilangnya nggak satu. Oh, kalian juga kenal? Saya kenal. Dia kenal juga. Oh, kenal, saling kenal. Kenal. Oh, kalian ini satu circle lah? Iya. Ya, bisa dibilang gitu. Oke. Terus? Ya, jadi dia tuh keluarganya punya usaha importir elektronik gitu. Cukup besar sih usahanya gitu sampai ya cabangnya ada di mana-mana gitu. Nah, gak tahu kenapa, mungkin emang udah jalannya usahanya bangkrut. Terus karena bangkrut, ya untuk nutupin segala hutang-hutang gitu, dia jadinya minjem lagi gitu buat gali lubang tutup lubang gitu kan. Nah, udah kayak gitu, ternyata udah cari-cari kemana, tetap gak ketutup si hutangnya. Akhirnya orang tuanya, ayahnya lebih tepatnya, ayahnya itu dia berilmu. Kayak sugihan lagi gitu, nyari ilmu. Cuman bukan untuk mendapatkan kekayaan kembali, tapi untuk membuat orang-orang yang dia yang dia pinjem uangnya lupa gitu. Oh gitu? Iya. Jadi pesugihannya bikin orang lupa? Iya, lupa sama hutangnya. Ya, terus? Ini Men in Black. Iya, kayak Men in Black gitu ya? Terus? Nah, udah kayak gitu, emang si ilmunya tuh bekerja gitu. Cuman nggak bertahan lama, soalnya beberapa bulan ya, cuman beberapa bulan. Nggak lama. Bulanan gitu, bapaknya sakit. Si bapaknya itu sakit, sampai berobat ke luar negeri pun dokter juga bingung, ini sakit apa. Emang sakitnya kayak gimana? Dia muntah tapi cairannya kayak cairan asam warna hijau gitu. Muntah tapi warna hijau? Iya. Wadaw. Katanya sih cairan empedu atau apa. Udah kayak gitu, ya mungkin emang gak bisa bertahan. Nah pas sakaratul maut, si bapaknya itu bilang, katanya, kuliah yang benar, perbanyak sholat, perbanyak ibadah.
jangan ikutin langkah salah bapak. Nggak lama meninggal. Meninggal. Nah kan yang namanya ditinggalin anggota keluarga pasti sedih gitu kan. Nah untuk melupakan kesedihannya mereka wisata nih ke pantai di Jawa. Apa tuh? Selatan Jawa. Pantai Cidaun. Cidaun. Di situ ya mereka wisata main-main. Nah mereka kan untuk kesana nyawa supir. Entah kenapa si supir itu nyaranin untuk sekalian wisata ke Goa Kelelawar. Goa Kelelawar itu jaraknya cukup jauh sih. Daerah mana sih? Di Cidaun sana. Cidaun tuh mana? Cianjur Selatan. Cianjur, Cianjur Selatan. ya pantai selatan. Pantai Selatan Jawa. Pantai Selatan Jawa. Nah dia disaranin untuk sekalian ke Goa itu, soalnya katanya indah, bagus. Namanya aja Gua Kelelawar. Gua indah macam apa yang namanya Gua Kelelawar? Bad Faith. Terus. Mungkin ada Batman-nya kali. Dari namanya aja Gua Kelelawar. Gua indah tuh misalnya gua surga, gua bidadari, Gua Kelelawar anjir. Tapi emang bener indah. Iya, Gua Kelelawar sih googling ya begitu, pinggir pantai kayak di itu loh. Kayak di Pangandaran gitu. Emang tempat wisata yang terkenal. Iya, Salah banyak orang satu. yang ke sana sih. Untuk Ya, untuk foto-foto memang Memang di bagus. sana juga menurut tempat itu juga sih. apa berdoa gitu-gitu. Ya, Iya, semacam itu. semacam Oh ya? itu. Ya, Semedi gitu. ya seperti itu. Oke, terus Akhirnya ya walaupun kesana butuh waktu agak lama gitu, cuman mereka setuju. mereka nggak mau ke Gua Cebong gitu. Selain gua. Harus cebong. Kenapa cebong? Oke, terus Kecil-kecil gitu. Gua Cebong sama Gua Kampret kan. Terus Oke. Kelelawar. Terus gitu ya. Udah kayak gitu akhirnya ya mereka setuju aja, mikirnya sekalian jalan-jalan wisata. Mereka ke sana, pas sampai ke gua itu mereka langsung masuk, terus kayak ya foto-foto biasa kayak orang wisata. Nah tiba-tiba salah satu anggota keluarganya histeris, nangis. Yang lainnya kaget dong, ada apaan, nyamperin lah mereka ke si anggota keluarga itu. Jadi di gua itu mereka ngelihat kayak sosok yang menyerupai sang bapaknya kekubur setengah badan. Di guanya. Di gua. Di dalam gua. Di dalam guanya. Jadi kekubur sambil kerantai gitu. Kekubur di tanah dong. Di tanah. Di pasir gitu ya, di pasir. Tapi lehernya dirantai. Iya, dirantai ya, semuanya di leher, tangan dirantai gitu. Jadi mengikat supaya seolah-olah dia nggak akan bisa pergi kemana-mana. Padahal dikubur setengah badan. Iya. Oke. Kan Terus? pas si keluarganya mau nyamperin gitu, mau nyamperin si sosok itu ngomong, udah jangan samperin ke sini, kalian pergi aja, kalian tidak akan bisa melakukan apa-apa, udah inget pesan bapak aja, banyakin sholat, kuliah yang benar, jangan ikutin jejak bapak. Itu semua keluarga ngeliat. Semua keluarga yang ngeliat kecuali si supir. Karena supirnya di atas. Enggak, Ada. mungkin Oh, ada juga? Ada, tapi karena Supirnya juga ikut. Kan Guide-nya. Guide-nya Jadi kan. semua ngelihat kecuali Si supir. orang yang bilang gua itu indah. Dia Iya, tidak melihat. dia tidak melihat. Oke, terus. Nah, udah kayak gitu ya, mungkin emang sadar mereka nggak bisa apa-apa, akhirnya mereka pulang. Itu nggak ada yang jerit, nggak ada yang nangis, nggak ada. Nangis histeris, keadaan histeris. Dan si kayak supir kaget banget kali ini kenapa? gitu. Ini kenapa orang-orang pada nangis? Padahal ya dia nggak bisa ngelihat gitu. Jadi yang ngelihat yang cuman keluarga yang punya ikatan darah dengan si sosok yang menyerupai sang bapak itu aja. Terus mereka pulang, pulang ke penginapan, terus besoknya pulang ke rumahnya. Nah beberapa hari kemudian pas mereka di rumahnya, itu orang-orang yang diutangin sama si bapak itu datang lagi. Jadi si ilmunya tuh hilang. Akhirnya tetap utangnya ditagih semua. Uangnya semua, hartanya juga. Jadi akhirnya semua itu percuma ya. Dia Semuanya udah pesugihan, udah jadi hantu lah, disiksa lah, apa segala macam, tetap utangnya ditagih juga. ditagih lagi. Pesugihannya nanggung. Nanggung. Iya, seharusnya minta yang jadi kaya. Iya kan? Jangan dibikin orang lupa. Bikinnya jadi kaya. Seru banget. Udah baik. Kalau disiksa ya siksa sekalian gitu. Iya. Nanggung Tanggung. banget pesugihannya. Iya. Terus apa yang terjadi? Ya semua harta yang tersisa dijual Diambil lagi, Dijualin. untuk nutupin Repotin. itu. Kondisi si Angel gimana sekarang?
Sekarang kemarin baik-baik ketemu aja. sih. Kemarin ketemu baik-baik aja. Mereka ketemu di mana? Iya, dia di Bandung sekarang. Dia ada di Bandung. Apa dia kerja? Dia Kerja. Kerja. Terus dia yang ceritain ini semua. Iya. Iya. Langsung dari dia. Terus dia cerita, maksudnya itu kan Ya karena teman hal yang dekat sangat aja. pribadi banget Ya ya. karena ke teman dekat aja dan udah bilang, boleh nggak diceritain tapi semua disamarkan. Ya udah silakan, dia bilang. Dia bilang gitu. Ada efeknya buat dia sekarang? Enggak sih. Dia digangguin kah? Dia Enggak sih, soalnya ya nggak pakai tumbal-tumbal juga gitu, jadi mungkin nanggungnya tuh karena nggak pakai Oh tumbal. iya bener, ada levelnya pesugihannya. Ya. Jadi nggak tahu Iya, juga ya. iya. Kalau mau kaya raya ya tumbalnya makin gede. Kira makroni pedas ya. Iya kan, kayak ada levelnya. Segian level berapa gitu. Oke, jadi semua cerita ini, tadi 2 cerita ini bisa didengarkan juga di podcast. What Di I See What I See, di podcast Spotify, Noise, ataupun di YouTube. Oke. Silakan search saja di See What I See atau cerita horor nanti. Kita kan collab udah lumayan banyak nih ya sama narasumber lo ya. Tapi sebenarnya aslinya ada berapa narasumbernya? Narasumber ya? Yang Udah ada banyak banget ya? yang ada di grup 200-an. 200-an. Lebih dari 250. Yang belum dimasukin. Yang belum tayang juga banyak. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, mungkin ini kan bosnya Paranormal Experience. Ya? Kontennya banyak banget. Kenapa branding gue jadi horor? Iya, sih? makanya. Malah gue kemarin dari Jogja di bandara, Mas, kapan lagi horornya? Ini kenapa jadi pada nanya ke gue sih horor-hororan? Ya, abis waktu di Jogja dia juga ngajakin kan. Iya. Ayo kita bikin footage Rumah kunjungan Ayang. Rumah Ayang. Udah gua iyain, udah minta izin, terus dianya sibuk banget jadi kayak Susah. Lagi syuting di hutan pinus di mana tuh ya? nggak tahu. Di mana? Oh, di Imogiri. Apa? Imogiri. Imogiri ya, di syuting hutan pinus di situ. Gue jam 3 siang sampai jam 4 pagi di situ. Mantap. Tapi seru banget sih. Seru ya. Seru banget. Oke, baiklah, bisa dilihat semuanya di tadi si Mister juga ada Iya, cerita. Udah ada ratusan cerita, silahkan datang ke channel di See What I See juga. Siap. Kalau ada yang punya cerita horor juga mungkin bisa cerita di komen juga ya sedikit-sedikit. Soalnya dari kemarin kalau gue bikin paranormal experience tuh pada suka cerita-cerita juga di bawah. Ya, makasih semua ya dah. Dadah. Thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.